Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Assalamualaikum para pendengar podcast Do You See What I See, warga desa Sukaudi. Perkenalkan, gua Ahmad dan ini podcast pertama gua di Do You See What I See. Cerita ini adalah kisah yang gua alami sendiri sekitar 20 tahun yang lalu. Saat itu gua masih kelas 4 SD kalau nggak salah. Ya, gua sekolah di SD di Jakarta, ikut sama orang tua yang waktu itu punya usaha di daerah Jakarta Barat. Seperti anak perantau pada umumnya, saat masa liburan tiba, gua mudik pulang ke kampung halaman di Kabupaten Cirebon. Kita sebut saja Desa J. Jadi gue asli Desa J, kemudian merantau, orang tua gue merantau ke Jakarta, dan dari kecil gue di Jakarta sampai sekolah SD di Jakarta. Nah, jadi orang tua gue memang punya rumah di Desa J. Rumahnya itu meskipun nggak mewah, nggak bagus, ya rumah tua lah, rumah zaman dulu, tapi udah dibangun 2 lantai. Nah, zaman itu di Desa J itu rumah 2 lantai itu masih jarang banget. Masih ya cuma rumah-rumah orang-orang kaya, orang-orang yang rumahnya mewah lah yang bisa bikin rumah 2 lantai. Nah, orang tua gue bikin rumah 2 lantai meskipun rumahnya sederhana, bahkan dapurnya itu masih bangunan semi permanen ya. Sebagian tembok, terus ke atasnya itu bangunan bambu gitu, bilik-bilik bambu. Nah, rumah orang tua gue ini posisinya di pinggir jalan. Jalan itu lumayan jalan besar ya, enggak jalan besar, jalan desa, akses untuk menghubungkan dengan desa-desa yang lain. Rumah ini sering kami sebut dengan Imah Wetan. Nah, ini jadi judul podcast pertama ini. Karena orang tua gue usaha di Jakarta, otomatis rumah ini kosong, lebih sering kosong gitu ya, jarang ditempatin. Meskipun di sana ada kakak gue yang sekolah di kampung, tapi emang kakak gue itu jarang ada di rumah, karena kalau pagi sampai siang, kadang sampai sore itu sekolah, kemudian sore sampai pagi sampai subuh itu di pesantren. Jadi kakak gue itu sekolah sambil pesantren. Jadi di rumah itu ya cuma numpang mandi, numpang ya sarapan gitu. Sarapan juga masak sendiri gitu. Karena nggak ada orang tua. Ya benar-benar rumah itu jarang ditempatin gitu ya. Bisa kebayang rumah tua 2 lantai yang banyak ruangannya, banyak kamar-kamar di situ, dan bagian dapurnya masih semi permanen, itu kosong gitu. Bisa kita bayangin. Oke, kembali ke pengalaman gue. Jadi seperti yang pada umumnya liburan sekolah, gue pulang kampung, tentu senang banget ya bisa pulang kampung, bisa mudik, bisa ketemu sepupu, ketemu saudara, ketemu nenek, ketemu teman-teman di kampung gitu. Pasti senang banget. Saking senangnya kita juga kadang-kadang suka nginep sampai berhari-hari di rumah saudara gitu. Dan biasanya kalau lagi liburan begitu rame di rumah orang tua gue itu. Nah, ceritanya malam itu tuh, masa liburan itu malam-malam, tetangga gue lagi ada hajatan. Gue nggak tahu entah kawinan atau sunatan ya, intinya hajatan, dan di situ ada, jadi tangga gue tuh lagi nanggap organ tunggal. Nah, biasalah di desa kayak gitu, jaraknya itu sekitar 200 meter lah.
Dan kalau di kampung biasanya kalau ada yang hajatan pasti jalanan itu ditutup karena jalan itu dipakai buat panggung gitu, apalagi ada organ tunggal gitu ya. Suara musiknya tuh kedengeran banget sampai rumah gua Imah Wetan itu tadi, dan suara musiknya kedengeran. Kemudian pasti di hajatan tuh banyak juga yang jualan segala macem. Nah waktu itu gue sama sepupu gue sama ponakan gue itu waktu itu kita main-main di situ, lari-larian, jajan, ya, nonton organ segala macam sampai capek kita pulangkan ke rumah gue yang tadi, ke Imah Wetan tadi. Kita sebut aja gue berempat waktu itu, gue, kemudian ada sepupu gue si D dan si E ya, kemudian ada ponakan gue, kita sebut aja si I ya. Jadi berempat waktu itu. Kita pulang ke rumah, kita istirahat, minum, makan, terus kita lanjut main. Tapi kita nggak main keluar lagi karena udah malam, udah sekitar jam 8 atau jam setengah 9 malam. Jadi kita main di rumah. Kita memutuskan waktu itu untuk main di lantai 2. Nah, akhirnya kita ke lantai 2. Kemudian di sana ada catur. Biasanya kakak gue sama teman-temannya kalau lagi di rumah pada main catur di atas di lantai 2 itu. Jadi lantai 2 itu kita main catur berempat. Nah, di lantai 2 itu ada kakak ipar gue yang lagi santai ya, lagi rebahan lah di ruang tengah. Di lantai 2 itu ada kursi panjang. Nah, dia di situ lagi istirahat, lagi rebah-rebahan lah. Nah, di bawah di lantai 1 itu rame karena lagi masa liburan, rame. Anak-anak yang main di bawah, orang tua pada ngobrol. Nah, kita di lantai 2 tuh naik ke atas, ada gue berempat sama kakak ipar gue tuh di ruang tengah. Di situ, oh ya, sedikit gue gambarin dulu lantai 2-nya tuh kayak gimana. Jadi lantai 2 ini ada beberapa kamar. Ya, sebagian kamar itu nggak ada pintunya, jadi cuma pakai gorden doang gitu. Kalau ada angin, pasti gordennya melambai-lambai itu kan, ketiup angin. Itu terus ada satu kamar di situ yang bekas gudang ya. Terus gudang itu disulap jadi kamar dan itu nggak pakai pintu, itu cuma pakai horden doang gitu. Nah, kakak ipar gua rebahan di bangku panjang yang posisinya itu nggak terlalu jauh dari pintu kamar yang bekas gudang itu. Tuh. Nah, sedangkan gua dan 3 saudara gua tadi kita milih main di luar. Jadi lantai 2-nya itu ada pelatarannya di luar tuh, kayak semacam balkon gitulah. Nah, kita di situ main catur. Kemudian karena caturnya kan cuma satu, otomatis mainnya ganti-gantian kan gitu. Karena gua belum ngerti waktu itu main catur itu kayak gimana caranya, akhirnya yang main waktu itu sepupu gua tuh berdua. Gue cuma jadi penonton, pengen tahu dulu nih cara main catur tuh kayak gimana gitu. Terus sedikit gambaran lagi bahwa di depan rumah gue itu masih banyak pohon-pohonan. Waktu itu ada pohon mangga, pohon bunga-bunga ya, kembang-kembang kayak gitulah. Kemudian ada satu pohon yang tinggi banget, gue nggak tahu itu namanya pohon apa. Pohonnya mirip cemara dan itu posisinya pas di tengah-tengah rumah, di depan tapi posisinya tengah gitu. Kemudian dia agak nempel ke rumah, jadi dekat banget ke rumah gitu, nggak berjarak gitu. Di rumah, di situ pohon, di depannya itu pohon gitu. Nah, pohon itu tinggi banget sampai pucuk pohonnya itu hampir sama genteng rumah gua waktu itu. Tuh. Jadi pohonnya itu mirip pohon cemara ya. Gua nggak tahu namanya pohon apa.
hampir sama rumah tingginya. Nah, jadi kalau kita main di balkon lantai 2, itu kita bisa megang daunnya, bahkan kita bisa megang batangnya itu, karena dia cuma lurus gitu doang, nggak ada cabang-cabangnya tuh. Nah, malam-malam itu zaman dulu kayaknya lampu jalan itu masih belum ada lampu jalanan. Tiang listrik ada tapi nggak ada lampu penerangan jalan. Jadi benar-benar di luar itu cuma lampu bolham yang nempel di langit-langit rumah gua. Penerangannya cuma itu. Nah, lagi main, suasana remang-remang begitu kan. Nah, gue iseng tengok-tengok kanan kiri sambil sesekali ya merhatiin saudara gue yang lagi main catur tadi. Ya, waktu itu gue tengok kanan kiri karena gue agak penakut juga sebenarnya gitu. Jadi, main di tempat gelap gitu kan. Meskipun rame-rame kan takut juga gitu. Nah, tengok kanan kiri, gue tengok ke dalam rumah, nggak ada apa-apa emang. Ya, ada kakak ipar gue lagi rebahan. Terus tiba-tiba angin, karena lantai 2 wajar lah ada angin ya, nggak bisa angin bertiup gitu kan. Wah, hening banget rasanya. Terus gue masih tengok kanan kiri. Nah, pas banget gue nengok ke arah luar, tuh arah pohon tinggi tadi. Aduh, kayak waktu kayak berdiam gitu, detik kayak berhenti. Gue diam sebentar. Apa yang gue lihat di situ? Di situ gue lihat ada pintu. Pintunya gede gitu ya, besar. Di dalamnya ada ruangan besar sekali. Ruangan sangat bagus, rumah mewah. Kalau gue bayangkan itu rumah mewah. Lantainya bersih, kayaknya lantai marmer itu. Temboknya warna krem. Gue masih inget banget. Terang banget di situ. Dan di pintu itu ada sosok perempuan. Ya, depan muka gue itu perempuan. Pas gue nengok agak niat ke atas sedikit. Wah, tek gitu. Ada perempuan di depan pintu itu, rambutnya panjang ya. Dia pakai dress warna putih panjang, mukanya cantik banget, putih gitu. Dan gue lihat dengan jelas mukanya. Itu beberapa detik yang gue rasa berhenti itu, si perempuan itu senyum dong. Dia senyum, dan gue nggak tahu apa yang gue pikirin waktu itu. Gue malah membalas senyum itu. Jadi pas gue nengok ke arah pohon itu, tuh berubah semuanya jadi kayak rumah. Ada rumah di situ, ada istana atau ada rumah mewah di situ. Kemudian ada perempuan yang keluar, dia berdiri di pintu dan dia tersenyum pada gue. Sampai akhirnya wah, semua kembali normal. Ternyata yang gue lihat ya gelap gitu, nggak ada apa-apa di situ, cuma ada pohon tinggi itu tadi. Nggak ada ruangan besar, nggak ada lantai marmer atau rumah mewah di situ. Dan perempuan itu pun nggak ada gitu. Nah, gue cuma bisa diem waktu itu. Nah, merinding, deg-degan. Tapi mau bilang sama saudara-saudara gue juga nggak berani. Ya, gue diem aja. Sampai akhirnya kita main caturnya selesai. Nah, gue ngajak buru-buru, udah yuk kita istirahat, tidur di bawah di kamar bareng-bareng gitu di depan TV. Jadi kita ke bawah, kita istirahat. Nah, besok paginya gue cerita sama kakak gue yang emang nungguin rumah itu ya. Jadi pas gue cerita tuh, ternyata kakak ipar gue yang tadi malam lagi nyantai di kursi itu, di sofa panjang itu, dia bilang
semalam gue ngeliat ada yang masuk kamar, perempuan baju putih, masuk kamar yang gorden itu tadi ya, yang bekas gudang. Tapi pas dilihat gak ada siapa-siapa. Oke, sekian cerita pertama dari gue. Mungkin nanti ada banyak cerita dari rumah itu yang akan gue ceritain semua kepada warga desa Sukawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.